Santapan Harian Senin 11 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam doa kami merasakan dekat dengan-Mu ya Kristus. Di dalam firman-Mu kami belajar mengenal-Mu lebih dekat. Karenanya kami hendak merenungkan firman-Mu di saat ini dan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam kasih-Mu Kristus Yesus kami berteduh. Amin. Mika 1 ayat 1-7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Sahabat Santapan Harian, apa jadinya jika seorang raja sudah turun tangan untuk mengatasi kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaannya? Dapat dibayangkan, ia akan turun dengan penuh kekuatan amarahnya agar rakyatnya mendapatkan para pemberontak itu dan memberi hukuman yang berat. Perikop ini berisi peringatan yang sangat keras dari Tuhan melalui Nabi Mika kepada dua kota, yaitu Samaria di kerajaan Israel Utara dan Yerusalem di kerajaan Yehuda di selatan. Di kedua kota tersebut terjadi kemerosotan moral. Peringatan tersebut adalah inisiatif Allah sendiri. Allah tidak menghendaki umatnya berlarut-larut hidup dalam dosa. Mika menggambarkan Tuhan dalam kemarahannya, keluar dari tempatnya bersemayam, menjejakkan kaki di bumi sehingga membuat terbelah dan luluh. Kota Samaria akan diluluh lantakan hingga yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan.
Tuhan begitu peduli dengan umat-Nya, dan kepeduliannya itu Ia tunjukkan dengan memberi peringatan melalui utusan-Nya. Tujuannya agar umat melakukan kebenaran seperti yang Ia kehendaki. Peringatan Tuhan tidak hanya ada pada zaman dulu, tetapi hingga saat ini, melalui orang-orang yang diutusnya, atau melalui peristiwa hidup. Peringatan itu diberikan karena kasih-Nya. Meski kita jatuh dalam dosa, justru dalam keadaan kita yang berdosa itulah, maka Tuhan semakin tajam terarah kepada kita dan tangan-Nya terulur demi menolong kita. Itulah kebesaran kasih Allah yang tiada taranya. Untuk itu dibutuhkan kepekaan, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk menerima peringatan dari Tuhan. Jangan mengeraskan hati atau berpura-pura tidak tahu. Tuhan tidak akan jemu untuk terus membuat gelisah hati orang yang melakukan dosa. Bertobatlah. Peringatannya datang dengan cara yang paling lembut hingga paling keras. Kita yang memilih peringatan seperti apa yang akan datang. Jangan keraskan hati kepada Allah menegur untuk menghindarkan dan menyelamatkan kita dari penghukuman karena dosa. Mari kita berdoa. Inilah kami. Inilah diri kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin hidup bersama-Mu selamanya. Di dalam cinta-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.